Apa yang membedakan dengan orang sana dan orang sini? Yang gue ambil, salah satu karakter traveler itu bisa menjadikan kita jadi global minded. Most of the time alone. Tapi for the past 3 years, 3 tahun terakhir ini ada teman gue. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Iksan Fauzi. Hai Mbak Rere. Asik Mbak nih. Seumuran kali kita. Rere aja kali. Rere, oke Rere. Iksan. Most of people call me like, especially family, Ichan. Ichan. Tapi kalau close friends like Ichan. Tapi kalau misalnya yang baru-baru ada yang bilangnya Iksan atau Chanzi sih. Ya, just find out comfortable. Oke. Mau Ichan, mau Chanzi atau Iksan, it's fine. Iksan lah ya. Ya Iksan boleh, lah ya. boleh. Oke. Profesi apa sih? Profesinya kelihatannya kalau dari cara ngomongnya gimana nih? Suaranya sih kayak penyanyi. Nyanyi dulu dong gue. Gue MC. Tapi kalau sedikit kenapa gue pilih MC, sebenarnya gue tidak memilih. Jadi memang Tunggu mungkin dulu. Jurusan pendidikan lu apa? Oh ya, gue jurusan komunikasi. Ngambilnya PR. Okay. But I never thought to be the MC. I never have a dream to be the MC. Yeah. Jadi kayak by the time orang suka suara gue cobain ya. Tapi gue pernah punya pengalaman jadi MC sebelumnya. Tapi just kind of like fun. Tapi akhirnya Kenapa nggak cobain nyanyi? Aduh, ya bisa tapi nggak pakai teknis ya. Terus? Gitu ya, pokoknya intinya jadi by the time ya akhirnya sekarang jadi main jobnya adalah seorang MC atau host atau presenter. Oke. Banyak duit ya? Alhamdulillah kalau lagi dikasih kepercayaan dan kesehatan, ya lumayan lah bisa pulang pergi ke Bali kan. Iya, itu dia yang mau gue tanya. Wow. Kenapa sih jalan-jalan terus sebanyak itu kah penghasilan lu gitu? Jadi gini, kalau ngomongin masalah traveling atau backpacking ya, karena gue ternyata mendalami dunia traveling itu banyak macamnya ya. Zaman sekarang ada yang flashpacking, ada backpacking, ada traveling, ada escaping, ada the foodie, the partiers. Jadi sebenarnya ada klasifikasinya, tapi menurut gue mungkin esensinya sama, pergi gitu. Nah, akhirnya tahun 2010 apa 2009 ya. Pokoknya intinya gue pernah dapat scholarship beasiswa itu cash. Iya. Dari kampus selama 1 tahun, berarti 2 semester. By the time like dari kantor bapakku dapat beasiswa juga, tapi nggak pernah sharing ke akunya. Jadi ini juga kayak revenge sama bapakku kan. Udahlah duitnya gue pakai traveling aja. Nah itu awalnya itu triggernya, gue pernah tahun baru di Bali. Pada saat itu smartphone itu belum ada kan. Jadi orang-orang bule itu kok bisa traveling dengan map yang konvensional, tapi they will survive, they could do it. Kenapa sih orang kita kok nggak bisa nyoba? Akhirnya give a try. Dari situlah gue dapat beasiswa, uangnya digunain untuk booking flight ke. Tar dulu. Dapat beasiswa untuk apa? Jadi itu juga nggak sengaja sih, cuman dosen gue bilang, San IPK-nya lumayan nih, agak gede, kayaknya bisa coba untuk apply beasiswa. Tapi ini cash katanya gitu. Nggak deh bu, nggak, coba aja. Ini dicoba, ternyata nama gue tuh udah ada dimuncul di dekan gitulah, salah satu yang jadi penerima. duitnya dipakai buat traveling. Yes. Pertama kali kemana? Iya, dan nominalnya 3 juta. Oke. Pada tahun 2000, I think it's around like 2009, 2010. Iya. Pokoknya setelah gue ke Bali aja. Gitu. Kalau misalnya lu nyebut diri lu apa, backpack atau apa? Kayaknya flashpacking ya. Flashpacking. Karena kalau aku baca zaman sekarang dilabelin kayak COVID-19 dilabelin kan. Jadi kayak gue semi gitu. Gue pasti ada satu waktu, misalnya gue kayak recently ya, for the past 5 years gue itu selalu traveling sebulan. Gue pengennya exploring kayak backpacking tuh. Kayak 75% of my travels. Tapi nanti kayak untuk yang 3 hari terakhir, 4 yang terakhir, gue itu something like want to choose my retreat, recharge, like kayak pilih apartemen, pilih stars hotel, karena memang udah nggak ada exploring kan, jadi waktunya recharge sebelum balik ke Indo gitu. Oke. Kalau misalnya gue mau nih kayak lu nih, traveling dan murah gitu kan? Ya. Oh banyak tuh. Mau nanyain tips and trick ya. Yang pertama pesawat, gimana tuh caranya? Pesawat. Nah, sebenarnya kalau yang paling fleksibel untuk seorang flashpacking atau backpacking itu pasti jangan full service airlines ya. Ya karena kalau dari karakter maskapai, setahu gua nih ya, based my own experiences,
Kalau low budget apa namanya kayak low budget atau hybrid airplane, karena sekarang juga ada labelnya kan, ada full service, ada hybrid, jadi kayak semi full service tapi kayak low budget. Kalau low budget berarti no frills. Ya lu harus bayar everything, ya baggage, meal dan lain-lain. Nah, biasanya kalau low budget airlines itu selalu banyak kasih promo daripada full service atau hybrid, karena kalau full service itu biasanya kan maskapai negaranya masing-masing tuh gitu. Jadi kayak promo itu cuman kayak once in a year or twice in a year. Tapi kalau yang low budget itu karena yang penting okupansinya tetap naik, terus udah gitu kayak milenial itu sekarang nggak mau ribet pakai luggage dan lain-lain. Yep. Jadi banyak banget promonya. Dan satu lagi, lu kan MC ya. Ya. Karena waktunya kan nggak tentu dan banyak kan weekend. Right. Gimana cara Oh bagi itu waktunya? udah ngalah banget gua. Jadi waktu lagi tahun 2010-an itu kan masih belum siapa sih Iksan Fauzi. Asik. Yes. Jadi schedule-nya masih jarang-jarang lah balik gitu ya. Tapi waktu itu salah satu tempat wisata, gue juga kerja di sana. Dia waktunya lebih fleksibel. Jadi kayak gue bisa apply untuk jadwal gue. Terus misalnya kalau ada tawaran job kita di Bali atau di luar negeri ataupun di Jakarta, gue bisa kayak cancel. Ya. Tapi karena tahun berapa ya, akhirnya 2015 kan udah mulai Full. iya alhamdulillahnya full. Jadi kayak gue lebih keep event gue. Karena event itu yang sekarang jadi lebih banyak MC wedding. Menurut gue pernikahan itu kayaknya something like that we chosen by the groom and the bride to be once in a lifetime. Jadi kayak punya high expectation. Jadi gue nggak bisa mempermainkan itu. So that's why gue mengalah untuk diri gue sendiri. Kalau untuk weekend, terutama yang wedding, gue akan mencoba keep my groom to be, my bride to be. Tapi untuk weekday-nya gue bisa. Ya tapi kapan waktunya? Untuk Ya, weekday. traveling ya? Weekday. Dan lu bisa bilang 1 bulan? Oh iya. Gimana Nah, caranya? kalau 1 bulan itu biasanya gue karakternya selama bulan puasa. Karena di situ empty, especially for the wedding. Okay. Bahkan kalau ya itu dia balik lagi ngalah. Jadi kayak kalau misalnya si bulan puasanya weekday, berarti kan ada last weekend. Gue itu suka skip. Wait, lu I kan don't wanna muslim accept. kan? Ya. Lu puasa? Ya. Jadi selama puasa traveling? To be honest ya, kalau waktunya puasa, waktunya enggak. No, serius. Kalau pertama, jadi mungkin karena kenapa orang bilang wah puasa lu traveling emang bisa. Iya. Sebenarnya kalau dari niat lu bisa. Jadi tetap lu jalanin puasa? Tetap puasa. Tapi gue nggak bohong dan gue nggak munafik sama teman-teman. Enggak kok, gue bocor 7 hari. Iya. Justru, nah Ray, jadi selama 5 tahun terakhir ini kan gue selalu ngambil yang sebulan. Iya. Waktu kemarin tuh kayak cuma 10 hari, 2 minggu, paling sedikit tuh satu minggu dan bukan bulan puasa ya. Tapi ternyata banyak waktu yang kosongnya untuk di MC wedding ini adalah bulan puasa. Jadi gue kayak give my time for a month travel. Dan ternyata awal itu memang seiringnya dengan umur kita bisa handle puasa. Cuman kelemahannya ini kok. Iya. Haus. Kalau makan kayaknya nggak terlalu haus deh. Apalagi kita exploringnya kalau misalnya gue sukanya pantai. Waduh, lu kalau chilling di pantai nggak minum kan? Tapi kalau sahurnya gimana dong? Oh sahurnya banyak. Bisa zaman sekarang mah ada aplikasi kan. Iya. Kita pesan aja. Kalau gue akalin misalnya kalau gue dapet tempat yang ada dapurnya gue selalu masak. Tapi nasi gue beli gitu. Yang paling terkesan? The most memorable. The first trip. Nggak, kemana aja sih pernah selama di Asia? Kalau work travel gue udah pernah sampai Eropa. Kalau work travel ya ke Hong Kong, ke Belanda, ke Vietnam. Tapi kalau untuk solo traveling yang gue pengen backpacking, gue masih Asia Tenggara sih. Masih Asia Tenggara. Udah pernah, pokoknya Thailand, Myanmar, Cambodia, Vietnam, And Malaysia, alone. Singapore, Indonesia. Most of the time alone. Tapi for the past 3 years, 3 tahun terakhir ini ada teman gue selalu ikut. Tapi dia cuma kayak 10 hari dia pulang. Jadi dia datang nyusul. Kalau lokal kemana aja? Lokal baru baru tahun ini baru tahun ini karena buat gua Harus dong ekspor Indonesia juga. Enggak, memang ada alasannya. I love Indonesia. I'm sure that Indonesia has more over places, like more beautiful than the other places in the world. Let's say kita harus bangga juga sama Indonesia. Tapi ada satu kekurangan di Indonesia itu adalah aksesnya gitu. Jadi kayak dan infrastrukturnya. Kalau di luar negeri itu, at least misalnya kayak satu contohnya Thailand. If you wanna explore to small island which is kalau kita mikir kayak nggak reachable, tapi mereka itu memprovide satu tiket pesawat dengan semuanya. Jadi kita ada kayak one click doang. Jadi tiket pesawat sampai busnya, sampai ferinya, sampai lu nyampe di pulau itu udah ada. Pernah nggak sih dapat sponsor gitu? Endorsement? Ada? Belum. Tapi gue tahun ini dapat voucher dari salah satu travel aplikasi. Yep.
Itu surprise. Itu nominalnya 3.500.000. Gak tau gue kenapa bisa dapet itu. Mungkin waktu itu sebenarnya kalau gue sadar ya, tapi gue nggak mikirin ke situ. Cuman bulan November 2020, Desember 2020, November Desember 2020, gue itu selalu dikasih questionnaire. Tapi di bawahnya memang suka ada kayak change to win prize 500.000 1 juta. Tapi itu just like questionnaire. Jadi gue cuman isi aja, nggak mikirin hadiah. Tiba-tiba pas poinnya akumulatif historinya udah terkumpul, terus dikirim kilowatt email 3.500.000. So I was just like, tapi kan traveler sekarang yang gue lihat ya, traveler sekarang tuh udah dia travel ala-ala gitu kan. Udah gitu banyak kan nge-vlog lah apa. Right. What do you think about this? Kalau gue ngeliat lu pure bener-bener traveler, terus gue cuma lihat lu beberapa foto dari Instagram, terus gue bilang, banyak duit banget sih nih orang. Enggak loh, enggak banyak duit. Sebenarnya gini, kalau ya emang bener sih, Ray. Jadi gini, travelingnya gue memang bisa disebut selain fun atau experience atau explore adalah healing buat gue. Balik lagi, ya kan gue muda ya. Jadi kayak konten itu bukan nomor satu. Tapi diri gue yang nomor satu. Jadi gue sadar itu kayaknya tahun ketiga gue traveling yang sebulan itu, gue mulai sadar kalau gue posting terus kapan me time-nya. Sedangkan traveling itu kan me time. Jadi gue dari situ mulai belajar, mulai observe dengan gaya traveling gue. Gue itu jadi bukan perhitungan. Gimana ya? Jadi kayak lebih menghargai apa yang gue keluarkan. Enjoy moment ya. Iya. Jadi mulai dari budget yang gue keluarin gue hargain, waktu yang gue keluarin gue hargain, karena bener-bener time is money itu bener loh. Ya lu kerja, kalau kerjaan terus, kapan lu me time ya? Ketika lu punya waktu, terus lu traveling tapi lu nggak enjoy untuk diri lu, kapan punya waktunya? Jadi itu literally kalau sekarang itu kayak gue pengen jadi diri sendiri aja. Budgeting tuh dalam budgeting penting gak sih ngatur bukan hanya budgeting ya, ngatur kesehatan, ngatur keuangan, terus udah gitu. Ada yang gue sharing. Jadi kayak perbedaan orang Indonesia sama mungkin backpacker dari Eropa ya, atau dari Amerika atau dari Western. Walaupun mereka ngegembel backpacking, tapi mereka itu kan udah budaya travel insurance. Kalau kita enggak. Nah, balik lagi ke pengalaman pertama gue itu kecelakaan. Yang mana gue bukan budaya bule nih, gak punya travel insurance nih. Ternyata bagaimanapun lu punya budget, misalnya taruh let's say 10 juta, tetap harus ada something like for unexpected budget. Taruh misalnya 3 juta kalau lu gak pakai travel insurance gitu. Karena buat something urgent atau need, ya lu dari situ. Kalau budgeting perlu buat gue, tapi kalau gue tipenya budgetingnya lebih ke akomodasi, terutama flight, karena gue promo hunting. Gimana caranya ketika orang tinggal gampang booking karena mungkinnya duitnya ada, kalau gue duit ada tapi gue pengen ada semuanya. Dalam arti kata gini, gue bisa ada untuk booking pesawat, ada untuk hotel, ada untuk makan. Jangan sampai maksain ketika, nah udah gitu juga salah satu adanya gini, ketika lu balik ke negaranya lu nggak ada duit, gue pengennya masih ada duit, gitu. Jadi pengennya ada. Ada kan gak harus kaya kan, ada aja. Jadi lu harus memanage budget. Itinerary. Gimana tuh? Itinerary-nya gue pasti yang pertama flight. Itu karena gue promo hunting. Jadi gue akan selalu booking yang pertama adalah promo tiket pokoknya pesawat. Lu pasti bookingnya pesawat dulu yang pesawat pertama, dulu. pulang dan pergi. Yang kedua pasti tempat dong. Nah gue tapi harus mempertimbangkan dengan tujuan gue. Tujuan gue kemana? Oh ternyata ada satu, gue tujuannya adalah ke tempat yang gue belum explore. Gue itu selalu mempertimbangkan ketika gue exploring, berarti kan gue gak stay over di hotel like more than 8 hours. Paling cuma tidur doang. Jadi gue pasti akan budgetingnya ke yang dua. Nah yang terakhir kalau makan, menurut gue makan ya just a river aja. Dalam traveling pasti ada cerita ya. Oh banyak. Lu ketemu orang mana aja, ketemu banyak. Teman dari berbagai macam. Banyak. Apa yang lu petik dari situ? Kalau untuk so far karena gue masih backpacking yang real traveling ya, maksudnya itu Asia Tenggara, ya pasti banyak dari gue sih impress sama orang Israel ya. Maksudnya kan kalau bilateral Indonesia dan Israel lu udah pernah ketemu orang Europe pasti, Amerika udah pasti. Arab Saudi pasti gitu kan. Arab Asia Arab enggak? Arab belum. Tapi pernah. kenapa impress sama Israel? Ini menarik nih topiknya, lagi juga, panas soalnya. I really serious that I really wanted to visit Israel one day. Why? Tapi bukan pilgrim ya, bener-bener gue pengen lihat Tel Aviv karena kayak something like dia itu lock dari negara lain tapi kehidupannya sebenarnya normal. Tapi di bordernya itu kan perang. Jadi gue
penasaran dengan hal itu sebetulnya. Cuman juga Pas ketemu di negara mana? di Thailand, karena kan Thailand dia banyak negara yang masuk ke sana Iya, ya. iya. Terus yang kedua tuh kayak Indonesia kan gak pernah punya bilateral sama Iya. orang Israel. Jadi gue kayak wow, ketemu orang Israel. Dulu awalnya judging kayak gitu ya. Iya, Kayaknya iya, jahat iya. nih atau Oke, apa. Oh enggak, oke. ternyata ya just human. Gitu. Dan ada justru gue pernah hangout sama orang Israel, dia bilang gini, sebenarnya gue orang Israel yang bukan judging sama agama. Jadi itu tergantung dari something like Tapi nggak I don't know. semuanya berarti. Iya, just like human. Apa yang membedakan dengan orang sana dan orang sini? Yang gue ambil open minded, Open minded. free. Tapi free-nya bukan nakal ya. Kalau kita tuh masih salah kaprah. Jadi mereka tuh free-nya do whatever you want, just do it. Don't care people gonna say, gonna talk. Kalau di sini tuh masih ada salah kaprah, freedom itu malah jadi kayak lebih more having fun, having drink. Yeah. It's not about like that actually. Just freedom, just nggak apa ya, kayak beban tuh nggak ada, hilang. Menurut gue yang bedanya itu. Not easy to judge, not gossiping. I love it. That's why salah satu karakter traveler itu bisa menjadikan kita jadi global minded. That's what I'm not thinking, what I could learn. Gitu. Makanya gue ada yang bilang kayaknya lu udah di different level. Kayak gimana levelnya? Iya. Oh ternyata gue sadarin gue agak sedikit beda mungkinnya. Dengan Tapi gue nggak mau bilang different level, tapi sedikit beda dari mindset gue. Gitu. Oke, dalam traveling nih semuanya enak nih ya. Kedengaran ini semuanya enak ya. Ya, Pernah nggak sih ngalamin yang nggak enaknya banget karena ya Tuhan ngapain sih gue sampai sini gitu? Pernah? enggak. Sialan. Nah, serius. Serius? Serius. Halangan apapun gitu, lu Ya, jalanin kayak aja. temen kan banyak cerita kalau misalnya mengenal temen itu akan lebih kenalin seseorang itu karakternya ketika perjalanan jauh. Is it? Nah, Yeah. recent for 3 years, one of my best friends like since junior high school, she always join. Pasti ada crash dong, ada Iya, of clashnya, ada course. lain. Ada Tapi yang nggak cocoknya. di satu sisi kalau misalnya ketidakcocokan itu gua buang dengan begitu aja, berarti gua nggak menganggap dia temen dong. Kalau temen udah lama banget dan gua bilangnya itu temen, berarti kekurangan kelebihannya harus terima. Tapi sebenarnya itu bisa dihandle karena balik lagi traveling itu ke lebih ujungnya atau baliknya ke diri kita sendiri. Akhirnya saling mengerti ego masing-masing ya nggak sih? Kan gue pernah bilang, lo mau join sama gue, no pressure trip ya, do whatever you want, gak usah kayak bringka itu, bringka dia, Iya. gak usah itu ikutan. Tapi ada satu waktu yang memang kita harus bareng, ya bareng. Kalau enggak lo mau explore silahkan, gue nggak mau diem di hotel aja, it's up to you. Pernah kebablasan, kehabisan uang nggak? Over budget pernah, tapi ya itu dia 2 tahun yang lalu, jadi budget gue tuh udah keluar 14 juta sebulan, anjir gitu ya. Tapi ya pulangnya just tip, untungnya 7 juta, jadi ngeluarin 7 juta. Dan gue naik 2 kali flight business class lo pulangnya. Berarti pernah just tip juga nih? Pernah dong. Oke. Kan itu caranya, makanya kalau ke Thailand itu that's benefit atau bonusnya itu ketika pulangnya gue mau chill time, tapi gue just tipin. Tapi just tipnya gue nggak kayak freak ya, jadi kayak barang-barang yang memang gampang dibawa atau orang yang udah pesen. Gitu. Dan gue tidak harus sampai push harus profit 100%. Yang penting ada penggantian untuk tiket atau untuk hotelnya gitu. Dan sering melakukan itu nggak? I think it's been like 4 times. Oke. Gitu. Tapi ya gitu, profitnya yang penting gue ngegantiin tiket aja. Karena kan harusnya gue punya budget untuk traveling, daripada gue keluarin gue dari. Next target mau kemana? Yang pertama gue ada temanya nih, island hopping. Kalau island hopping gue pengen ke, ya kalau dalam negeri gue pengen ke apa sih, Sumba, sama Komodo Island itu apa sih namanya? Labuan Bajo. Karena harusnya kemarin Iya. tapi di cancel flight gue, jadi ya udah gue di Bali aja. Kalau untuk Asia Tenggara gue pengen Philippines, karena Bohol dan lain-lain itu banyak banget oke di Philippines. Benar. Kalau Europe, I just really want to go to East Europe. I think it's more exotic than West Europe. Tapi kalau gue ke Europe ya gue pengen dua-duanya ya, ke Western juga iya, ke Eastern juga iya. Just give my time to explore more. Oke, berarti harus nabung keras dong. Yes. Tapi kalau untuk masalah akomodasi, kalau di Eropa gampang lah. Karena kan gue waktu itu pernah relating into the program bule-bule yang belajar budaya ya, jadi kayak masih bisa free host. So 2021, sekarang tahun berapa? 2021 ya. Kemana? Kan karena pandemic, so Berarti tahun depan lagi dong traveling. iya, kalau yang sebulan tahun depan.
gue pengennya Eropa. Ya tapi pandemik ya nggak tahu. Cuman memang plannya itu gue gongnya Eropa Timur dulu. Gue pengennya kayak ke Bulgaria, Serbia, Ceko, Czech Republic gue pernah. ya kan? Nah Kroasia deh, yang ada pantai bagus itu. Yeah. Pengennya, tapi I don't know, we'll see. Cuman kalau untuk yang Western ya udah pastilah Belanda, Jerman, Spanyol. Itu kan juga teman-teman banyak yang tinggal di sana ya. Dan gue juga punya satu keluarga angkat yang ditinggal di Belanda, very welcome. Ya cuman kita lagi nungguin gongnya. Udah sponsorship udah siap loh. Wow. Tinggal gue booking Kapan flight. berangkat Ya pengen tahun depan. Tapi gue kalau jadi ke Eropa tahun depan yang sebulan, kayak gue pengen nambah 2 bulan. Oke. Tips and trick sebelum kita closing. Oke, banyak segmennya loh untuk tips and trick. Cuman intinya gini, kalau untuk youngsters, anak muda, selama punya duit, berapapun budgetnya, yang penting cukup untuk pesawat dan kehidupan. Lu nggak usah neko-neko, just fly, escape. Ini benar-benar oke banget buat explore. Pernah mikir jadi traveler blogger katanya? Kepikiran nggak? Banyak ya. Aduh gini, pertama pernah kepikiran, tapi itu dia balik lagi. Oh, gue nggak cocok di travel blogger karena gue pengen menikmati. Oh iya. Gitu. Terus yang kedua kayak by the time banyak ya, kayaknya bosen gitu. Iya. Guanya harus menonjolkan. Banyak banget di Google apa semua juga banyak banget. Apalagi ya YouTube juga udah banyak kan kayak gitu. Cuman traveler is just your healing lah ya. Healing. GERD gue hilang loh. Kalau traveling gue hilang. Masa sih? Demi Tuhan gue. Di Bali gue minum kopi, makan sambal, Oh, iya? masih bisa pakai obat mah. 2 kali gue inget banget. Hilang. Kalau di sini nggak bisa IGD atau enggak bener-bener obat asam lambung. Wow. Tapi gue pengennya merubah sugesti itu sih. Pengen everywhere be happy aja. Iya, harusnya. Pengennya. Makanya. Nggak, mungkin gue nggak mau close, satu lagi pertanyaan. Anak muda sekarang kalau punya duit itu pasti larinya ke brand. Ya kan? Ya. Brand. Sama ini yang brand. fancy. Jadi kayak tempat baru di Jabanin. Kenapa kita harus traveling? Karena di situ memang waktunya exploring lu sendiri. Menurut gue itu sekolah nomor 2 dalam kehidupan kita ya gak sih? Ya, karena kita ketemu banyak orang, banyak hal di pas di traveling, ya gak sih? Jadi traveling itu experience. The best teacher is experience. Yep. Agree. Karena gini, ketika lu punya guru dari guru yang ngasih teori, itu hanya akan diserap dengan otak, belum tentu aplikasinya. Yeah. Ketika lagi traveling, kenapa the best teacher? Itu bisa teori sama apa yang kita hadapin, yang kita rasain, ketika terjadi harus kita handle sendiri. Setuju. Jadi itu sih. Makanya kalau untuk youngsters, lu punya duit, lagi punya duit nih, apalagi zaman sekarang kan banyak freelance yang gampang cari uangnya, daripada lu makan ngafe kongko tiap weekend yang gitu-gitu doang, isunya gitu-itu lagi, malah jadinya julid gosip. Lu mendingan save your money and fly somewhere, just try to open your mindset. Wow. Gitu. Kalau untuk yang kolot-kolot kayak kita, kan kita masih muda. Yang nggak punya duit, tadi triknya yang punya duit. Yang nggak punya Gue duit, yakin sama aja ya. Gue yakin pasti mereka punya duit. Gaya hidup ya. Cuman lebih ke arah budgeting aja. Sebenarnya kalau traveling itu nggak harus banyak duit loh. Ya harus ya. Karena kita bisa adjust ke diri sendiri. Kita lu mau makan di mana gitu. Kayak gue kan misalnya udah sering ke Bali, ternyata kayak beach club yang populer itu nggak guna buat gue. Gue cari yang lain. Karena memang gue udah mulai kayak yang enaknya buat gue, bukannya kekiniannya buat orang. Karena kan memang akhirnya umur segini tuh pengen bukan nunjukin ke orang duluan, nunjukin buat diri kita nomor 2 orang. So thank you so much Iksan. Thank you Rere. Yay. Happy traveling guys.